Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita percaya Bapak Ibu saudara sekalian dilindungi, disertai Tuhan, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Ada istilah berkata begini, ada banyak jalan menuju Roma. Kita tidak percaya itu, saudara sekalian. Kita percaya bahwa jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, jalan yang pasti itu hanya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus percaya kepada orang yang datang dari surga. Dan dia pun akan membawa saudara ke surga. Dialah Raja surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya, yang layak dipuji, disembah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara sekalian, Yosua, dia bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua yang masuk ke tanah Kanaan, yang masuk ke tanah perjanjian, karena dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia berjalan di jalannya Tuhan. Yosua di waktu masih muda, dia sudah tahu jalan-jalan ke Kanaan, sehingga dia sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga kalau saudara ingin sampai ke Yerusalem yang baru, kita harus tahu jalan-jalannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah, kita membuka dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita harus menantikan Tuhan sepanjang hari, sekalian, bukan hanya 1-2 jam. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Mazmur 103 ayat 7 mengatakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Saudara sekalian, Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Seorang pemimpin, dia harus tahu jalan-jalan Tuhan supaya tidak menyesatkan yang dipimpinnya. Seorang hamba Tuhan, dia harus tahu jalan-jalan Tuhan supaya tidak menyesatkan. Seorang kepala rumah tangga, dia harus tahu jalan-jalan Tuhan supaya dia tidak menyesatkan keluarganya. Seorang bapak berkata begini, Pak Pendeta, anak-anakku sekarang sudah dewasa, tetapi mereka susah diatur. Mereka susah untuk diberitahu. Mengapa, saudara sekalian? Karena di waktu sebelumnya orang tuanya tidak menuntun anak-anaknya, keluarganya untuk berjalan di jalan Tuhan. Mereka lebih banyak memberi jalan dunia ini. Saudara sekalian, saudara punya uang, saudara boleh memberi pendidikan yang baik kepada anak-anakmu sehingga mereka jadi pintar. Tapi ingat ya, jangan kita sampai melupakan memberitahukan mereka jalan Tuhan supaya mereka di masa tuanya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara sekalian, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Setiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Di waktu siang mereka berjalan dalam tiang awan, di waktu malam berjalan dalam tiang api. Di waktu pagi ada mana yang Tuhan berikan, bahkan di waktu sore Tuhan berikan mereka daging burung puyuh. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Tetapi sekalian, mereka tetap keras kepala, mereka tetap memberontak sekalian. Karena apa? Karena mindset, pola pikir mereka, sikap, cara hidup mereka cara Mesirnya masih melekat dalam kehidupan mereka. Memang mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi cara hidup Mesir belum keluar dari kehidupan mereka. Banyak orang yang percaya, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mindset cara hidup dunia ini, dosa-dosa dunia ini masih melekat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita harus buang itu secara hidup seperti itu. Kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya, bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, saudara sekalian, ya. Walaupun mereka sudah banyak melihat mujizat, tetapi mereka tetap sekalian tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Oleh sebab itu sekalian, ya, mujizat itu tidak menjamin untuk orang berubah dan bertobat, tetapi hanya jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang dapat membuat orang bertobat dan percaya
dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu diperlukan seorang Musa, seorang pemimpin yang tahu jalan-jalan Tuhan untuk membawa bangsa Israel kepada jalan kebenaran. Sebab saudara sekalian, Musa berkata, ya, jikalau Tuhan tidak besertaku, maka aku tidak mau berjalan. Ya, jikalau Tuhan tidak membimbing aku dalam kasih karunia-Nya, aku tidak mau berjalan. Kita perlu kasih karunia Tuhan supaya kita bisa berjalan di jalan Tuhan di hari-hari ini. Kasih karunia Tuhan bukan hanya memampukan kita, bukan hanya melayakkan kita, tetapi kasih karunia Tuhan sekalian membawa kita kepada jalan kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan perjalanan ini menuju Yerusalem yang baru. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena hasil usaha kita, kemampuan dan gagah kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Puji Tuhan saudara sekalian, di mana Musa saudara sekalian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membawa ke tanah perjanjian, saudara sekalian, dengan kasih karunia Tuhan, ya, grace of God, saudara sekalian. Oleh sebab itu, biarlah sekalian kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Jangan berjalan menurut maunya kita. Jangan kita bilang, aku lebih tahu, saudara sekalian. Jangan kita melawan kehendak Tuhan sekalian. Sebab kita tahu Tuhan lebih tahu. Bahkan rambut kita pun berapa jumlahnya, Tuhan tahu, saudara sekalian. Jangan kita merasa, oh saya lebih tahu. Itu merupakan blind spot dalam diri kita, saudara sekalian, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Saudara sekalian, sebab kita tahu Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Saudara sekalian, jadi kita jangan berjalan menurut jalan kita sendiri, karena rancangan Tuhan jauh lebih baik. Demikian juga Tuhan memimpin bangsa Israel sekalian. Tuhan tidak mau mereka mengandalkan kekuatannya. Sebab Musa ini sekali dia mengandalkan kekuatannya, yaitu pola Mesirnya. Musa ini mantan, ya, pangeran Mesir. Dia tentu pernah berperang dan dia tahu jalan-jalan menuju ke tanah Kanaan. Jalan yang lebih singkat dia tahu, jalan yang lebih cepat dia tahu. Tetapi Tuhan bilang, balik Musa, jangan berjalan menurut kekuatanmu. Di mana di dalam Keluaran pasal 13 ayat 14, Keluaran 14 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Jefon. Berkemahlah kamu di tepi laut, berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara sekalian, jalan Tuhan sepertinya aneh. Kok tadinya ada jalan yang lebih baik, kok sekarang Tuhan suruh berkemah di tepi laut, di laut Teberau. Seringkali jalan Tuhan itu sepertinya tertutup. Kadang-kadang Tuhan memberikan jalan kita ini tertutup, karena Tuhan mau menggeser jalan kita ini kepada jalan Tuhan yang lebih baik. Saudara sekalian, masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara sekalian, Tuhan itu fokus bukan kepada masalah saudara, tetapi kepada saudara dan saya. Kalau saudara beres hidup saudara kepada Tuhan, ya, hati saudara beres, tidak menyimpan kepahitan dan dendam lagi, hidup merendahkan diri dan melakukan perintah-perintah Tuhan, soal masalah saudara yang kita hadapi dari hari ini akan beres dengan sendirinya. Persoalannya Tuhan mau merendahkan dunia ini, merendahkan umat-umatnya supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti Musa dan bangsa Israel, Tuhan tidak mau mereka mengandalkan kekuatannya. Dikatakan di ayat kedua pasal 14, katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali, dari jalan yang salah. Walaupun di hadapan manusia, di depan mata manusia itu kelihatannya itu jalan yang terbaik, tetapi Tuhan bilang jangan jalan itu, kau harus jalan di jalannya Tuhan. Walaupun jalan Tuhan itu saudara sekalian panjang, berputar menuju padang gurun, ya, karena Tuhan lebih tertarik kepada saudara dan saya daripada masalahnya. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan ingin dipermuliakan saudara sekalian, sehingga umat Israel dia didewasakan dan percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa yang terjadi saudara-saudara, di mana Musa ini saudara sekalian akhirnya membawa bangsa Israel, ya, ada di tepi pantai, ya, tepi laut, ya, laut Teberau. Secara manusia, ya, mereka berjalan di jalan yang buntu, ya, di mana di depan ada laut Teberau, kiri kanan gunung dan padang gurun, di belakang tentara Fir'aun mengejar. Saudara sekalian, ya, mungkin dari hari ini kita takut, ya,
dalam keadaan takut ya, mungkin dikejar-kejar ya oleh virus penyakit di hari ini. Saudara sekalian, kita tidak perlu takut kalau kita ada di jalan Tuhan ya, pasti Tuhan menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudara sekalian, di mana bangsa Israel mulai komplain, mulai bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa. Saudara sekalian, mereka takut ya, dan mereka bilang, apakah kurang kuburan Mesir sehingga kau membawa kami di padang gurun ini? Tetapi Musa berkata, saudara sekalian, di dalam ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, yang akan diberikan hari ini, bukan besok atau lusa. Kalau saudara percaya, saudara tidak takut, tetap melakukan berita-berita Tuhan dan tetap firm ya, saudara akan melihat keselamatan daripada Tuhan ya, karena Tuhan membuka jalan di saat kita tidak ada jalan. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita diam saja, kita tinggal di rumah di hari-hari ini. Tuhan mau kita tinggal di rumah, bukan berarti kita apatis sesekalinya, kita diam tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan mau kita berhubungan dengan Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan melihat ya, Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan di tengah-tengah masalah di hari-hari ini. Saudara-saudara kalian ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat, tapi dia tepat pada waktunya. Saudara tahu Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, di mana Maria dan Marta berkata, jikalau ada guru waktu itu, pasti saudaraku Lazarus tidak mati. Tapi Yesus berkata, saudaramu Lazarus akan bangkit. Saudara sekalian, lalu mereka bilang dia akan bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 28, akulah kebangkitan hidup, barang siapa percaya kepadaku, walau dia sudah mati, dia akan hidup. Saudara-saudara sekalian, dan akhirnya Tuhan berkata kepada Lazarus, bangkitlah Lazarus, keluarlah engkau, dan Lazarus hidup. Saudara sekalian, kita harus percaya akan jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi sekarang mungkin di hari-hari ini ya, saudara merasa, oh sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara sudah terdesak, saudara menghadapi jalan buntu. Saudara-saudara kan, jangan kita mengambil jalan pintas kan ya. Bahkan dikatakan di sini ya, di mana di dalam pasal 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, saudara sekalian, jangan kita mengambil jalan pintas di tengah jalan buntu sekalian ya. Mungkin kita kepepet, usaha kita sedang sepi, lalu kita mencari orang pintar. Mungkin kita bermasalah dengan keluarga suami istri, akhirnya kita mencari jalan pintas untuk bercerai. Saudara sekalian, jangan kita berjalan-jalan pintas ya. Mungkin kita saudara sekalian ya, mata gelap, kita korupsi ya, kita menghalalkan segala cara ya, karena uang, karena jabatan, kita menjual iman kita. Jangan saudara sekalian ya, kita mengambil jalan pintas karena putus asa sehingga kita mengakhiri hidup. Tidak sesekalian ya, kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Di saat kita tidak jalan, disitulah Tuhan membuka jalan, saudara-saudara kalian ya. Kita tahu saudara sekalian ya, di mana Tuhan itu akan membuka jalan ya, di saat kita saudara sekalian tidak ada jalan, apapun masalah saudara di hari-hari ini. Dan apa yang terjadi ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara saya, angkatlah tongkatmu, dan Tuhan akan membuka jalan. Laut itu terbelah menjadi 2, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan biarkan kita sekalian, asal kita mau berjalan di jalannya Tuhan sekalian, di mana saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di situ kuasa Tuhan sempurna. Kita akan melihat kuasa kedahsyatan Tuhan untuk menolong kita. Asal kita mau tetap fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan membuka jalan di saat kita tidak ada jalan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian firman yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memampukan kami, menguatkan kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan melalui firman-Mu kami dibuka jalan di saat tidak ada jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati kami, dan Kau sudah menyembuhkan sakit penyakit kami, dan Engkau sudah melindungi kami, dan Engkau sudah menjaga dan memelihara kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin.